Sebenarnya kesempatan kita untuk menjadi lebih baik itu banyak. Tidak mudah membawa konsep ini ke daerah di awal era-era 2010. Caper Podcast. Oh, mama. Luar biasa. Kan ada beberapa konsep yang merusak diri kita sendiri. Itu adalah orang kita sendiri sebenarnya. Itulah konsep awal yang harus kita coba rubah. Dan mindsetnya adalah perawat masih menganggap dia inferior, bukan superior. Nggak akan mungkin perawat ini superior, itu salah besar. Iya, Saya tidak bisa berkembang. Saya selalu menyampaikan ketika saya mengajar, ketika saya di forum-forum seminar ilmiah, saya selalu mengatakan bahwa tidak semua perawat itu bodoh, saya katakan. Tidak semua profesi lain atau dokter kita katakan itu juga pinter. Perawat punya batang tubuh keilmuan yang memang diakui secara profesi. Dokter juga ada. Jadi asuhan kedokteran dan asuhan keperawatan itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Kita punya kompetensi keperawatan, dokter punya kompetensi sendiri. Jadi kawan-kawan kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini bukan dokter, kita ini perawat. Jadi sehingga selalu mereka manut pada dokter. Ya, sehingga mereka selalu menganggap bahwa dokter itu adalah raja mereka. Itu yang salah besar. Saya selalu mengatakan tidak ada lagi perawat-perawat yang selama ini mungkin terlalu care, bukan kepada pasien care-nya, tapi kepada dokter di ruangan. Terlalu takut Bawa status pasien, bawa stetoskop untuk dokter, itu hal yang salah. Kita harus menjadi pionir untuk menunjukkan bahwa perawat ini betul 24 jam bersama pasien. Jadi bukti nyata adalah apa yang dibutuhkan pasien kita bisa layani dengan baik. Jadi jangan pasien terabaikan, tapi kita lebih mengedepankan orang lain. Yang bukan prioritas dari tujuan dari perawat itu sendiri, Pak Edi. Padahal konsep pelayanan kesehatan saat ini adalah patient centered care. Jadi pasien kita inilah yang menjadi raja, bukan orang lain. Kita perawat, dokter, analis, psikiater atau tim kesehatan yang lain merupakan tim yang selalu berkoordinasi, berkomunikasi untuk kepentingan pasien. Bayangkan kalau saat ini, kalau kita lihat perawat sumber daya Indonesia ini bagus sebenarnya, sangat bagus. Kalau kita ke Malaysia, saya datang ke Australia, nggak kalah. Perawat Indonesia, perawat muka itu gede-gede banget, besar-besar, dengan komplikasi yang sangat luar biasa. Bahkan orang Australia pernah melihat presentasi saya mengatakan bahwa kalau di sini itu udah dipotong itu, udah dibuang, tapi kenapa bisa dipertahankan itu? Sampai kita rawat sampai bagus. Nah, maknanya bahwa kualitas kemampuan perawat Indonesia dengan perawat luar itu bisa kita katakan tidak di bawah mereka, setara dengan mereka atau bahkan lebih dari mereka. Cuma perawat-perawat Indonesia ini kurang percaya dirinya. Itu aja kuncinya, kurang percaya diri. Mereka tidak mengenal diri sendiri kuncinya. Mungkin kurang percaya diri karena selama ini melihat model yang mereka lihat. Nah, itu kita juga kembali lagi pada senior-senior kita. Model yang ada di rumah sakit, model yang ada di pendidikan, apakah model-model yang mereka akan mereka contoh untuk berikutnya, sehingga model-model berikutnya akan lahir. Tetapi seperti saya katakan, kenapa di luar itu kayaknya kalau kita lihat perawat itu sangat nyaman. Saya pernah di Singapura melihat bagaimana perawat di Singapura itu di sebuah ruang rawatan, sama kayak kita lihat di film-film. Perawat melakukan pekerjaan perawat, dokter melakukan pekerjaan dokter. Jadi tidak ada film-film yang menunjukkan bahwa perawat itu selalu di belakang, selalu di bawah. Mereka bekerja bersama dengan kompetensi yang mereka kerjakan masing-masing. Makanya mudah-mudahan ke depan juga kita di Indonesia ini juga semakin banyak tokoh-tokoh keperawatan akan lahir untuk terus membangun. Karena ini seperti yang kita ketahui, Malaysia misalnya belajar tentang keperawatan itu dari orang Indonesia, dari Profesor Akhiriani. Malaysia. Ya, perawat Malaysia itu, organisasi perawat Malaysia itu kami belajar dengan Prof. Akhiriani. Tetapi kalau kita lihat sebelum lahir undang-undang keperawatan kemarin, kenapa orang Malaysia lebih maju ketimbang konsisten, komitmen, kemampuan pemerintah untuk mengakumulasi ini menjadi sangat baik. Thailand, saya pernah lihat di Thailand, pernah berdiskusi di Thailand. Kenapa orang Thailand itu kayaknya antara praktisi di rumah sakit, antara akademisi di kampus itu SOP-nya sinkron. Tidak saling menyalahkan kalau di depan kita. Jadi begini, mereka kalau ada hal yang baru,
rumah sakit mendengar ada isu yang baru tentang pelayanan, mereka akan mengundang orang akademisi. Apakah betul pelayanan seperti ini? Dan mereka juga akan mengajak orang organisasi profesi. Jadi 3 pilar ini akan duduk secara bersama untuk membuat satu SOP yang tidak berbeda. Di organisasi profesi SOP-nya sama dengan di rumah sakit, dengan di pendidikan. Sehingga nggak ada lagi yang bilang, itu kan teori, itu kan di rumah sakit. Iya, betul. Itu kan di kampus kamu bisa seperti itu. Ini tantangan di depan kita. Itu di Thailand seperti itu, Pak. Kemudian yang saya lihat kembali, dan bahkan ini juga menjadi isu di tempat kita, bahwa semakin tinggi pendidikan perawat ini, semakin jauh dengan pasien, itu kan menjadi persoalan di tempat kita. Iya. Di Thailand, seorang profesor keperawatan, mereka mengajarkan anak mahasiswa, kalau kita mungkin level nurse S1, itu memandikan pasien. Saya melihat sendiri pada saat itu field trip saya di Kalau di Thailand. tempat kita kan dulu kerjanya kalau memandikan itu anak SPK, Pak Edi. Itu. Nah, jadi ini yang membedakan. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwa jati diri perawat itu kita harus tanamkan kepada adik-adik kita sedini mungkin di pendidikan, bahwa perawat ini loh kerja perawat. Kalau itu memang kerja dokter, kerja kolaboratif, bukan kerja dependen, Bukan kerja profesi kita ya. sendiri. Jadi ini yang harus kita tanamkan, supaya apa? Ada rasa mereka percaya diri. Seperti bilang Mas Epul, begitu tamat nanti mereka punya keahlian, punya keterampilan, mereka tinggal kembangkan. Mereka Mereka tidak bergantung Ya, pada profesi yang Itu lain. yang kita harapkan. Sehingga apa? Organisasi profesi lepas, maksudnya lebih mantap. Kemudian lembaga pendidikan juga senang bahwa alumninya bisa didaya gunakan di mana-mana. Jadi ini yang memang menjadi tantangan kita semua, dan ini kita juga bangga sebenarnya tinggal di Indonesia dengan hiruk pikuk, dengan hingar-bingar, dan dengan berbagai macam dinamika yang memang sangat luar biasa kan. Jadi ini mungkin menjadi tantangan, kembali lagi menjadi tantangan di keperawatan, tapi saya yakin dan mudah-mudahan ini juga akan terus berkembang. Karena kalau nggak kita, siapa lagi? Jadi intinya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, intinya bahwa teman-teman perawat, kalau ada perawat lain yang maju, ayo kita dukung. Jangan stop, salah dia, bukan seperti itu. Jadi kalau saat ini tempat kita ini masih ada, kalau ada hal yang baru langsung kita salahkan. Iya, tanpa dipelajari. Itu yang salah harusnya. Kalau memang kita belum mampu seperti di Thailand tadi mengumpulkan 3 pilar ini, orang pendidikan, akademisi, praktisi di rumah sakit, kemudian orang organisatori, kita dudukkan satu tempat untuk menyusun sebuah kelembagaan, sebuah SOP, instrumen ataupun sebuah SOP atau sebuah tools. Jadi setidaknya minimal kita tidak menyampaikan itu salah dulu. Kita coba lihat, pelajari. mungkin ini menjadi satu yang harus Harus dipertimbangkan seperti itu. Harus seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Pak Edi, ini sedikit lagi. Mungkin kita tahu bahwa di tubuh perawat ini bukan hanya gelar INSWCCA ya. Ada beberapa gelar perawatan luka yang lain. Ya. Nah, dan INSWCCA ini selalu konsisten ya. Mereka selalu tumbuh dan seperti Pak Edi bilang tadi, kemungkinan jumlah pesertanya itu setiap tahun berkembang sangat banyak ya. Jadi apa sih yang tantangan yang dihadapi INSWCCA dalam dengan organisasi yang perawatan luka yang lain? Kita tahu bukan hanya INSWCCA ya, ada beberapa gelar yang ditawarkan. Nah, tapi INSWCCA ini konsisten ya, tumbuh dan tumbuh. INSWCCA seperti saya katakan tadi, itu adalah lembaga untuk tempat bernaungnya para alumni sebenarnya. Tetapi proses pelatihan ini sebenarnya di lembaga UKER ini sudah terstruktur dengan baik. Mulai dari misalnya level dasar seperti CWCCA. Setelah CWCCA itu ada CWCC. Berarti ada tingkatan. Ada berapa kali? Dan level terakhir itu ada WOC ITN seperti gelar yang saya dapatkan. WOC. Ya, kalau WOC ITN berarti itu udah World Ostomy Continent. Jadi udah 3 wound ostomy continent. Nah, jadi kita udah levelnya enterostomal. Jadi level tertinggi. Dan ini juga nanti sertifikatnya pengakuannya internasional. Internasional. Ya, sedangkan yang pelatihan perawatan luka dasar, perawatan luka advance itu sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan saat ini akreditasi kita sudah B. Ya, jadi makanya karena sudah punya jenjang yang
terstruktur dengan baik, saya pikir ini yang memberikan peluang bagi kita untuk terus mengembangkan bagaimana ini menjadi salah satu kompetensi perawat yang bisa dimiliki sebelum kompetensi ini diambil oleh profesi lain. Ada kemungkinan berarti profesi lain bisa mengambil. Karena saat ini perawatan luka itu udah ada yang mengklaim itu bukan lagi untuk perawat, nggak boleh lagi perawat lakukan. Kita masih ribut aja, ini perawat begini, perawat begini. Perawat dengan perawat antu-antuan. Profesi lain semakin merangsek dan itu mengambil alih. Nanti bayangkan pada saat mereka sudah menetapkan dalam satu keputusan, apa yang akan kita dapatkan lagi? Semua nggak bisa lagi kita lakukan. Seperti di Jepang, perawat Jepang hanya melakukan perawatan luka, mereka tidak boleh melakukan misalnya conservative sharp wound debridement. Mereka hanya melakukan autolytic debridement saja. Karena faktor itu tadi. Iya, salah satu tapi kita karena selama ini kita merawat luka itu kenapa mungkin banyak perawat-perawat, kalau kita lihat ini praktek-praktek mandiri perawat itu kan hampir 80% Indonesia itu yang ada untuk perawatan luka. 20% mungkin perawatan yang lain. Semua perawatan luka. Kenapa? Karena ini memang nampak keberhasilannya pada saat kita rawat. Tahap inflamasi, kemudian proliferasi kelihatan, sampai maturasi kelihatan, bisa kita lihat. Bisa kita buat Ya, ada timing waktunya. Kita bisa melihat apakah ini berapa lama lagi bisa sembuh. Kita bisa prediksi. Nah, jadi ini yang bisa kita ikuti dengan baik. Jadi memang nyata. Kerja nyata dari seorang perawat itu yang mungkin yang bisa menarik dan mungkin itu yang bisa juga bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berada di posisi kelima terbesar di dunia sebagai penderita diabetes saat ini. Pada saat ini. Ya, IDF International Diabetic Federation 2021 merilis bahwa peringkat Indonesia dari 7 naik ke 5. Kelima. 5 luar biasa, dan itu diprediksi akan bertahan sampai 2045. 2045 dengan jangka Ya, panjang. Berapa banyak jumlah 29 itu saat ini sudah hampir 20.000. 20 juta masyarakat Indonesia yang hampir 20 juta masyarakat Indonesia yang mengalami diabetes. Jadi setiap tahun kita tidak Akan bisa terus bayangkan. meningkat. Akan tentunya juga membutuhkan banyak tenaga ahli ya. Betul. Yang memberikan pelayanan ya. Betul. Makanya ini kesempatan perawat untuk terus salah satu capacity building yang memang harus dipertahankan adalah kompetensi keperawatan luka, tingkatkan kompetensi perawatan lain banyak sebenarnya. Tapi yang sudah muncul di perawatan luka, ayo kita pertahankan, ayo kita giatkan. Karena ini menjadi satu lahan bagi teman-teman perawat kita yang memang seperti Bang Sebul bilang tadi, jangan hanya menunggu pekerjaan, tapi ayo kita buka pekerjaan kan gitu. Karena membuka pekerjaan dan mengelola pekerjaan sendiri lebih baik, lebih mudah menjadi bos di tempat kita sendiri ketimbang kita menjadi bawahan dengan bos orang lain, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita menjadi yang bermanfaat. Ya, mungkin ini satu moto yang tepat ya sahabat caper ya. Jadi membuka usaha sehingga kawan-kawan kita bisa kerja di tempatnya. Mungkin bisa dijadikan Mas Saiful, sahabat caper juga mendengarkan yang mungkin bisa memotivasi ya, bisa menjadi juga seorang entrepreneur seperti Mas Saiful. Ya, alhamdulillah kan selama ini kan masyarakat masih percaya. Ya, kita pun di sana tidak pernah menjanjikan bahwasanya pasien ini kalau siap datang merawat luka di Ashifa 100% bakalan sembuh. Berarti tidak ada prank-prank lah kalau bahasa sekarang ya. Tidak, kita tidak menjual janji, tapi kita memberi bukti. Tapi seperti dibilang Pak Edi tadi, tetap memang ada timernya Pak ya. Jadi setiap kasus datang, pasien dengan misalnya kasus luka diabetes misalnya. Jadi kita berdasarkan luas lukanya kita bisa memprediksi ini membutuhkan perawatan berapa lama gitu. Mas Saiful. Ya, durasinya berapa lama sembuhnya. Misalkan kita udah tahu kasus A. Ya. Kita kaji dari A, dari cairannya yang keluar apa-apa ya kan, langsung kita buat suatu pengkajian bahwasanya Bu, lebih kurang ini sekian lama sembuhnya. Nah, jadi kalau masalah kita untuk menjanjikan Bu, ini kalau udah merawat di Ashifa bakalan sembuh. Enggak. Maksudnya kita nggak pernah menjanjikan yang manis-manis. Kita kasih tahu misalkan yang udah diponis misalnya kan amputasi. Bukan berarti nggak amputasi. Jadi kita cegah dulu. Kita kan nggak asal-asalan juga, sesuai dengan SOP juga. Kalau memang itu bukan ranah kita kirim ke rumah sakit. Obat-obat itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya yang lebih besar.
Tapi kita di sini kita tawarkan ini dengan teknik modern dressing. Jadi kita gunakan misalnya balutan yang A yang mampu menyerap cairan dari hari pertama sampai hari 3 sampai ke tahap kejenuhan, dia ada bahannya yang mampu menyerap cairan 1 sampai 3 hari. Berarti Jadi ada minimal ada klasifikasi bahan yang digunakan gitu Mas Edi. iya. Minimal kita ganti perban itu sehari atau 2 hari. Jadi rasa nyaman pasien tetap terjaga. Misalnya gini, pasien beraktivitas. Karena kan yang kita rawat ini juga bukan memang yang udah bed rest total. Ada juga kadang-kadang orang kantor juga. Orang kantor yang aktivitasnya masih bisa seperti normal dilakukan. biasa. Jadi kalau memang kita buat yang mudah tembus perbannya, mudah tumpah cairannya, jadi pasiennya nggak nyaman. Jadi makanya kita kasih yang lebih nyaman, pasiennya kita rawat walaupun dia sakit tapi nggak nampak kelihatan pasien itu orang sakit. Jadi bisa beraktivitas di luar. Kuncinya memberikan kenyamanan ya. Buat pasien. Jadi dengan kita kasih pelayanan plus kayak gitu, maksudnya bukan plus ya, Iya. pelayanan plus di bidang Kalau plus lain lain lagi. lagi. Jadi maksudnya gini. Jadi kan kita tawarkan yang modern dressing, Nyaman. bisa beraktivitas, harga dirinya pun tidak goyang. Kalau memang kita kasih yang biasa gitu balutannya, jangankan untuk beraktivitas di rumah aja rasa nggak nyaman. Minder. Ah. Karena kalau apalagi kayak DM ini kan bau. Emang sih kalau memang kita bilang di segi harga yang ada barang, ada kualitasnya, ada juga. Maksudnya kan kalau memang ganti balutannya sehari 2 kali, costnya kan pengeluarannya lebih besar juga. Cuma kalau kita pakai yang modern dressing kan dia bisa dipertahankan sehari atau sampai 3 hari. Dengan kita kasih tawaran kayak gitu, pasien ini mempertimbangkan, masyarakat ini mempertimbangkan. Pada Jadi, intinya kita menjaga kenyamanan pasien. Jika kenyamanan ada, maka kemahalan materi dan segala macam itu tidak terasa. Yang penting dia sehat, nyaman, itu sudah bagi pasien. Pak Edi kan selaku presiden ya, di Aceh sudah seperti Pak Edi ceritakan tadi bahwa sudah Anggotanya sudah 1.000 mencapai 2.000. 1.343. 1.000 1.473. 1.500 lah kita Ya. bilang. Dan insya Allah tahun depan mungkin bisa Semakin mencapai bertambah. 2.000 lebih ya Pak. Pak Edi ya. Nah, Pak Edi, saya sedikit menanyakan dan sahabat caper juga menanti-nanti ini ya. Nah, kita tahu bahwa mindset orang kita Aceh, terutama orang tua menyekolahkan anaknya itu pasti orientasinya itu PNS, orientasinya itu kerja di rumah sakit. Semua kita tahu bahwa termasuk orang tua saya dulu ya. Orang tua saya dulu menyekolahkan saya di kesehatan itu dengan bayangan mudah masuk di ASN-nya, mudah cari pekerjaannya. Nah, Jadi mungkin dari Pak Edi ini PNS bukan ya? Bukan. Bukan, lebih memilih daripada ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi Pak Edi memilih jalan mandiri ya? Kalau kita lihat bahwa Pak Edi ini banyak tawaran sepertinya untuk menjadi seorang ASN ya, dengan kompetensi yang luar biasa sebagai pemateri, kemudian sebagai praktisi juga segudang pengalaman, tentunya bukan hal yang sulit untuk menjadi ASN. Tapi Pak Edi ini memilih untuk bermandiri, berentrepreneur sendiri. Prinsip saya berpikir bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya, Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Kemudian tidak mesti orang harus menjadi seorang ASN atau PNS itu akan kaya atau mudah hidupnya. Iya. Memang di masyarakat kita ada jargon. Jargon. Ya, kalau di PNS sampai tua nggak akan dipecat. Ada jaminan hidup bahasanya. Nggak kerja ada gaji. Iya. Kalau di swasta, kamu akan dipakai ketika kamu bisa bekerja. Iya, Kalau ini nggak bekerja kamu dikeluarkan. Itulah yang menjadi motivasi saya. Saya harus bisa terus bekerja. Saya harus bisa selalu dipakai oleh orang. Itu yang menguatkan saya untuk tidak menjadi ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, saya orangnya tidak mau hidup ini terlalu ribet menurut saya. Karena kebetulan hampir seluruh keluarga saya itu adalah guru. Yang notabene-nya pasti PNS. di keluarga Saya keluarga guru semua. Pak Edi memilih jalur mandiri. Sendiri. Jadi saya melihat bahwa kesibukan mereka setiap akhir tahun selalu mengurus pangkat,
buat portofolio, mengumpulkan bahan-bahan mereka mengajar, yang menurut saya itu rumit bagi saya. Saya nggak suka seperti itu. Jadi saya lebih suka bagaimana saya bisa mengelola, punya uang, tapi tidak perlu ribet. Apalagi saya kalau melihat teman, kemudian saya waktu saya kuliah di Jakarta, saya melihat kawan-kawan saya itu mindsetnya sudah lagi tidak di ASN. Satu Tapi- rumah sakit itu waktu ada kegiatan pegawai negeri, paling yang ikut cuma 2% dari total pegawai rumah sakit. Mereka lebih nyaman jadi pegawai swasta. Pegawai swasta. Jadi pada saat saya pulang ke Aceh, pada saat itu saya udah nurse pada saat itu, dan nurse itu kuotanya kosong di Aceh. Bahkan yang isi terutama misalnya di Langsa itu orang Medan. Saya sampai ditanya sama orang tua Pada saya. saat itu tahun berapa ya, Pak? 2004. 2004. 2003, 2004. Saya Kosong. belum masuk kuliah. Nah, Saya SMA 2003 itu ada kuota, saya teringat sekali, ada kuota 4 orang di Langsa pada saat itu pun yang isi 2 orang dari Medan. Segitu mudahnya untuk Ya. menjadi peluang untuk Ya. mendapatkan ASN. Ya, jadi saya juga belum nggak mau ikut, bahkan sampai mungkin almarhum mama saya juga, orang tua saya juga menyampaikan kapan lagi, kenapa nggak mau ikut. Itulah tadi kata-katanya, kalau di pegawai negeri kita ada jaminan hidup katanya. Iya, sampai tua pun Ya. kita ditanggung, Pak Edi. Tapi kalau kamu kerja di swasta, kalau kamu masih bisa bekerja, kamu akan dipakai. Kalau kamu nggak bisa bekerja, kamu akan dibuang. Nah itulah yang menjadi motivasi saya akan bekerja lebih bagus, Ma, supaya saya akan tetap dipakai oleh orang. Mama doakan saya saja, saya berhasil. Itu aja yang Luar biasa sahabat Caper. Mahasiswa yang saat ini sedang proses pendidikan ya, yang tentunya mereka juga masih bermindset saya mau jadi PNS. Bahkan ada beberapa kawan saya, Pak Edi, kawan saya termasuk mahasiswa yang di tempat kita ini, ada yang dengan alasan keluar berhenti di tengah jalan itu karena peluang untuk menjadi ASN ini. Nah, mungkin Pak Edi bisa kasih tips atau motivasi sehingga ini loh peluang yang bisa kita capai, keuntungan untuk menjadi seorang perawat. Gitu. bahwa banyak orang-orang yang memang sudah berhasil dan sukses di luar sana, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikannya, kalau kita melihat bahwa mereka lebih berhasil banyak orang yang berhasil juga di luar jalur ASN. Kenapa seperti itu? Karena mereka pengen sesuatu yang berbeda. Dulu mungkin ya pemahaman saya kalau saya lihat bahwa tidak ada contoh yang akan mereka lihat. Makanya yang dilihat ASN, ASS atau PNS. Tidak ada pilar di luar ASN yang Ya, menjadi contoh ya, untuk mereka. Kalau sekarang kita lihat swasta itu lebih menjamin, bahkan bagaimana kita punya peluang yang lebih besar, terutama misalnya mahasiswa keperawatan, menyiapkan diri dengan baik. Cuma saat ini, tapi saya tidak melakukan survei, tapi rata-rata dari hasil wawancara kalau kita lihat ke mahasiswa keperawatan, kenapa kamu masuk perawat? Karena yang pertama orang tua saya menyuruh saya masuk kemari. Dorongan dari orang tua. Yang kedua karena saya belum lulus tempat lain. Jadi kalau itu motivasinya, saya pikir akan berat juga. Berarti tujuan kedepannya belum ada. Jadi oleh karena itu saya pikir di awal pada saat membangun BLC, pada saat awal masuk, pada saat masa orientasi, itu harus betul-betul dikuatkan oleh lembaga. Mindsetnya pendidikan. harus kita ubah. Ya, supaya mereka tahu bahwa keperawatan ini juga punya kesempatan yang lebih besar. Teman-teman kita yang sudah contoh yang berangkat ke luar negeri, mencari kesempatan untuk bekerja di luar negeri, mereka juga punya peluang yang masa depan yang lebih bagus, yang lebih cerah. Kemudian kawan-kawan kita yang punya keahlian misalnya membuka perawatan luka tadi, mengikuti banyak pelatihan-pelatihan yang memiliki untuk mendukung skill dan keahlian mereka keluar tamat, mereka sudah bisa buat sebuah lembaga atau institusi untuk bisa melayani. Ada seperti akupuntur kalau kita lihat selama ini, kemudian ada juga bekam. Jadi terapi-terapi komplementer itu juga semakin banyak diminati oleh teman-teman kita, dan itu sudah ada, tinggal keberanian saja, keberanian, dukungan. Kemudian model, saya juga berharap kepada teman-teman yang misalnya di pendidikan itu juga menjadi model. Pada saat dia bercerita bahwa peran ini bisa menjadi ini loh, nah, jadi kita menjadi model sebenarnya, misalnya seperti itu. Menjadi praktisi, jadi perawat, jangan seperti selama ini, jangan hanya kita menjadi sebagai sastrawan cuma cerita begini loh, jadi entrepreneur. Padahal bagaimana kalau seandainya kita sendiri yang mengajar entrepreneur dan kita lah pelaku entrepreneur itu sendiri. Dan ini yang saya rasakan. Jadi teman-teman mahasiswa melihat saya sebagai sebuah model misalnya di Langsa, dan ini banyak
banyak kita tularkan itu kepada anak-anak. Menjadi satu motivasi buat kawan-kawan kita. Jadi itu, jadi saya pikir, Termasuk saya. ya, jadi saya pikir banyak contoh tidak hanya menjadi seorang ASN untuk berhasil. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh satu Pintu, Bang. pintu, tapi masih banyak pintu-pintu rezeki yang lain yang Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal kita aja menggali, mengambil kesempatan itu. Dan itu tadi mindsetnya harus diperbaiki dulu. Saya pikir seperti itu. Sahabat Caper, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Diskusi kita yang luar biasa hari ini benar memberikan satu manfaat yang besar bagi sahabat Caper dimanapun Anda berada. Kita dengarkan sedikit closing statement dari Mas Saiful mungkin untuk mahasiswa yang sedang proses pendidikan dan juga kawan-kawan sejawat yang hari sedang berjuang di dunia kesehatan. Ya, harapan saya pribadi kepada kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa, jadi kita kan ciptakan peluang kerja sendiri, lebih mandiri, tanpa harus memikirkan kita harus jadi ASN. Karena dengan kita menciptakan peluang sendiri itu lebih luar biasa. Semua mahasiswa punya motivasi yang kuat, semangat dan mindset yang jelas. Sekali maju pasti akan maju. Sekali maju pasti akan maju. Oke, sahabat Caper, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Diskusi kita yang luar biasa dengan narasumber hebat hari ini, Bapak Edi Mulyadi, seorang presiden perawatan luka dengan kesibukan yang luar biasa, tapi hari ini meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita dan juga bersama gubernurnya yang luar biasa hari ini, Bang Saiful Faisal, seorang owner klinik Ashifa Wound Care. Nah, sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih dulu kepada dua narasumber. Mudah-mudahan apa yang pertemuan kita hari ini memberikan satu keberkahan ya untuk kita pribadi dan juga untuk sahabat Caper dimanapun Anda berada. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita teriakkan jargon kita, Caper Podcast luar biasa. Caper Podcast. Oh, mama. Luar biasa.